kebudayaan bangsa Sunda yang disebut dengan Mandala yang bergeser ke arah selatan ke Gunung Sunda, biasa disebut sebagai Buana Ataan. Plato menyebutnya sebagai benua Atalan atau Sundalan. Gunung Krakatau meletus, daratan terbagi menjadi dua, Sumatera dan Jawa, dan mengakibatkan banjir besar dan berakhirnya zaman es pada sekitar 15.000 sebelum Masehi. Dan gelar penguasanya disebut Rahyang, untuk wilayahnya disebut Parahyang. Usia Nabi Adam setelah dikalkulasi, hampir sama dengan umur lapisan kedua situs megalitikum Gunung Padang. 50 Sohifah Nabi Syits dikali 16, sama dengan 800 ayat situs megalitikum Salakadomas. Jadi, mereka adalah nabi dari Himalaya, merupakan deretan gunung-gunung tertinggi di dunia. Sejak ribuan tahun lalu, gunung sudah menjadi lokasi yang dikeramatkan oleh manusia. Berkat ketinggiannya, puncak gunung selalu diidentikan dengan gerbang langit atau surga, dianggap sebagai tempat tinggal para dewa. Dalam kitab Tantu Panggelaran, bahwa Gunung Semeru merupakan bagian dari Gunung Meru yang ada di India. Disebutkan, puncak Gunung Meru di India sengaja dibawa para dewa ke tanah Jawa, sebagai paku bumi. Gunung Semeru itulah, menjadi tempat bersemayam para dewa di Nusantara. Jika demikian, apakah para dewa atau Sanghyang di Pulau Jawa, produk impor dewa dari Himalaya? Mimin akan mengungkap leluhur Sanghyang Nurcahya dari mana ia berasal, berdasarkan petunjuk hadis Nabi, serta bukti arkeolog leluhur kita di Nusantara, serta kisi-kisi peradaban situs Gunung Padang. Simak video ini sampai akhir. Sebelum sahabat gagal paham, menyalahkan Mimin cocor bacot di kolom komentar. Dalam kitab Paramayoga, karangan Ronggowarsito, Nabi Adam melahirkan 40 anak kembar laki-laki dan perempuan. Setelah tragedi Kobil dan Habil, yang membuat Habil mati, sehingga putra Nabi Adam berkurang menjadi 39. Untuk menggantikan Habil, Nabi Adam karuniai satu putra. Putra itu diberi nama Sis, yang berarti pemberian Allah. Menurut kitab Paramayoga, Nabi Sis adalah hamba Allah yang soleh, yang akan meneruskan nubuah kenabian Nabi Adam. Sehingga, iblis mempunyai rencana, ingin menjadikan keturunan dari Nabi Adam, termasuk dari keturunan iblis juga. Dari keturunan Nabi Sis inilah, yang akan melahirkan generasi para dewa, nabi dan rasul. Iblis yang mempunyai rencana, menculik Dewi Mulat istri dari Nabi Sis, perwujudan Dewi Mulat diserupakan pada Dlasah putri iblis, sehingga Nabi Sis beranggapan, yang bersanding dengannya adalah Dewi Mulat asli, padahal hakikat yang bersanding dengannya itu Dlasah putri dari iblis. Setelah rencana iblis berhasil, kedua wanita itu sama-sama hamil dan melahirkan. Ada perbedaan anak yang dilahirkan antara Dewi Mulat dan Dlasah. Anak yang dilahirkan dari Dewi Mulat bernama Said Anwas, lahir normal sebagai manusia. Sedangkan anak dari Dlasah, cucu iblis bernama Said Anwar, bentuknya cahaya ketika lahir. Sehingga nama Sanghyang Nurcahya, berasal dari kelahiran anak dari putri iblis yang bernama Dlasah yang berbentuk cahaya, kemudian iblis membantu menyempurnakan Said Anwar menjadi manusia seutuhnya. Sanghyang Nurcahya atau Said Anwar inilah, yang akan melahirkan generasi para dewa. Dan Said Anwas akan menurunkan generasi para nabi dan rasul. Lalu, di manakah leluhur nabi dan dewa ini berasal? Untuk menelusuri jejak Nabi Sis, kita mulai dari Nabi Adam yang diturunkan ke bumi. Dari Ibnu Abbas, telah meriwayatkan Ali bin Abi Thalib, telah berkata, di bumi, tanah yang paling wangi adalah tanah Al-Hind, karena Nabi Adam alaihi salam telah diturunkan di Al-Hind, maka, pohon-pohon dari Al-Hind telah melekat wangi-wangian dari surga. Hadis riwayat Hakim. Dari hadis di atas, ketika Rasulullah menyebut negeri Al-Hind, bukanlah negara India, penyebutan nama India terjadi di era kolonial Inggris abad 16. India waktu itu, bernama Ayodhya, dan di bagian selatannya bernama Alengka atau Sri Lanka. Dua wilayah itu banyak dikabarkan sebagai tempat Nabi Adam diturunkan, dengan dalil Al-Hind itu India. Sedangkan di Sri Lanka, dengan dalil jejak kaki manusia raksasa kini mulai terbantahkan. Sedangkan di Nusantara, ketika dijajah kolonial Belanda, dinamakan Hindia Belanda. Karena sebelum bangsa Eropa masuk ke Nusantara, ada seorang raja bergelar Malik Al-Hind, abad 61 masa dengan Rasulullah. Dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, kitab Al-Atimah, bab 4 halaman 150, diriwayatkan, ada seorang raja dari Hind yang datang bertemu dengan Rasulullah.
Sebagaimana hadis dari Abu Sa'idi Al-Khudri, seorang Malik Al-Hind telah mengirimkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah tembikar yang berisi jahe. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makan kepada sahabat-sahabatnya sepotong demi sepotong, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi saya sepotong makanan dari dalam tembikar itu. Hadis riwayat Hakim. Nama Malik Al-Hind adalah gelar Raja Melayu, nama aslinya Tajuddin radhiyallahu anhu, atau Abdullah Samudri. Diperkuat arsip Bani Umayyah, generasi sahabat Nabi, oleh Abdul Malik bin Umari, sebuah surat Raja Sriwijaya, kepada Khalifah Islam Muawiyah bin Abu Sofyan, dari Maharaja Al-Hind, yang kandang binatangnya berisikan 1000 gajah, dan istananya terbuat dari emas dan perak, yang dilayani putri raja-raja, dan yang memiliki 2 sungai besar yang mengairi Gaharu, kepada Muawiyah. Jadi, Al-Hind adalah Nusantara, pohon-pohon dari Al-Hind telah melekat wangi-wangian dari surga. Coba sahabat kaji, di manakah penghasil pohon wangi di dunia? Gaharu, cendana, kayu manis dan kayu sejenisnya? Jawabannya negeri indah Zamrud Katulistiwa, negeri kita Indonesia. Jika Al-Hind ini Nusantara, di manakah tempat turunnya Nabi Adam? Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, bahwa 2 lembah yang paling baik di kalangan manusia adalah lembah yang ada di Mekah, dan lembah yang ada di Al-Hind, di mana Nabi Adam alaihi salam diturunkan. Dalam lembah itu ada satu bau yang wangi, yang darinya bisa membuat kamu wangi. Dari hadits di atas, poin yang dicatat adalah, Nabi Adam dan lembah Al-Hind. Menurut Wikipedia, kata Nabi, berasal dari kata Naba, yang berarti dari tempat yang tinggi. Tempat tertinggi merujuk pada gunung, pegunungan Himalaya bukan gunung alami, puncak tertinggi gunung Himalaya 8.849 mdpl. Pegunungan Himalaya, terbentuk dari tabrakan lempeng anak benua India yang bergerak ke utara mengarah ke Eurasia. Tabrakan itu memunculkan lempeng tekstur bumi mencuat ke atas dan menjadi pegunungan. Di Nusantara terdapat 2 versi. Salah satu gunung tinggi di Nusantara pertama yaitu Gunung Toba Purba dan sekarang menjadi Danau Toba. Setelah mengalami beberapa kali letusan mahadahsyat, kaldera Toba sekarang dikenal sebagai kompleks kaldera yang terdiri dari runtuhan kaldera yang tumpang tindih dan terletak sangat luas menjadi lembah. Lembah-lembah ini merupakan tempat mengendapnya abu vulkanis yang kaya unsur hara. Air berlimpah dan sebagian terbendung dalam cekungan yang terbentuk akibat gerakan tanah ataupun karena letusan gunung api purba. Danau-danau pun tercipta. 5 danau di Suwoh dan Danau Ranau, Lampung, Danau Kerinci, Jambi, Danau Singkarak, Danau di atas, dan Danau di bawah, Sumatera Barat, Danau Toba, Sumatera Utara, serta Danau Laut Tawar, Aceh. Berimpit dengan deretan lembah mengular seperti sabuk emas, yang memasyurkan Sumatera sebagai Swarna Dwipa. Kata dari bahasa Sanskerta itu berarti, Pulau Emas, seperti tertera dalam prasasti Nalanda yang dipahat pada tahun 860 Masehi. Bisa jadi lembah-lembah ini lembah terbaik sesudah lembah Mekah. Versi pertama mengutip laman Sundaland Geografi. Awal mula peradaban manusia menurut cerita yang beredar di kalangan para sesepuh Sunda, runtutan para buyut dan rumuhun perjalanan bangsa Sunda diawali dari daerah Sumatera. Mereka membangun kebudayaan selama beribu-ribu tahun di kawasan Mandalahiang daerah Bateakara sampai ke daerah Pakdahiang, Padang, hingga satu masa Gunung Batara Guru meletus hingga habis, dan meninggalkan sisa kaldera yang sekarang menjadi Danau Toba, yang sangat luas. Diberitakan dunia tertutup awan debu selama 3 bulan akibat meletusnya gunung tersebut. Masa berganti cerita berubah, pusat kebudayaan bangsa Sunda yang disebut dengan Mandalahiang bergeser ke arah selatan ke Gunung Sunda, yang sekarang terkenal dengan nama Gunung Krakatau, Karaka-Atewea. Biasa disebut sebagai Buana Ataan. Plato menyebutnya sebagai benua Atalan atau Sundalan. Kembali kemajuan di segala bidang tersebut terhenti kembali, ketika Gunung Sunda atau Gunung Krakatau meletus, daratan terbagi menjadi 2, Sumatera dan Jawa, dan mengakibatkan banjir besar dan berakhirnya zaman es pada sekitar 15.000 sebelum Masehi. Semua bukti kemajuan zaman Wangsa tersebut hilang dan tenggelam. Pasca peristiwa banjir besar tersebut, bangsa Sunda kembali membangun peradabannya. Letusan Krakatau menyebabkan pindahnya peradaban menuju daerah Lambahiang. Konsep kenegaraan pertama di muka bumi berawal dari wilayah ini Gunung Agung, Tangkuban Parahu, dengan konsep kenegaraan Situmang, Resi Ratu Rama dan Sang Hyang, yang menaungi Dahyang Suumbi, wilayah Hyang Bumi yang benar atau Padahyang. Sebutan, Ratu atau Ratewea, tidak sama dengan Queen, Ratu artinya sama dengan Raja.
Ratu merupakan kedudukan di Karatuan atau keraton, dan gelar penguasanya disebut Rahyang, untuk wilayahnya disebut Parahyang. Di wilayah Padahyang, Padang, penguasanya bergelar Dahyang, berkedudukan di Kedaton, Keadatuan, Datu Resi, bertugas sebagai pengelola wilayah besar di luar Parahyang. Setelah Tangkuban Parahu meletus, pemerintahan berpindah ke Gunung Brahma, Bromo, dengan dua gerbang besar, Gunung Sundoro, Sundara, dan Gunung Sumbing, Suumbihyang, serta pelataran Dieng, Dahyang, Padang. Lalu Gunung Sumeru menjadi penanda puncak kejayaan ajaran Salaka Domas dan Salaka Negara. Letusan Gunung Bromo menyebabkan pusat pemerintahan berpindah ke Gunung Gede. Peradaban pemerintahan Purwanegara ini diakhiri dengan ditetapkannya Gunung Tambora di Pulau Sumbawa di masa Dewantara, jauh sebelum era Nusantara. Versi kedua menurut Kisantang Salaka Domas atau Ustadz Fahrudin Soleh. Sedangkan di Jawa Dwipa adalah Gunung Sunda Purba atau Gunung Cuda. Gunung Sunda Purba memiliki ketinggian 17.000 mdpl. Di masa prasejarah Gunung Sunda Purba meletus, membentuk kaldera cekungan menjadi lembah. Jika melihat peta, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung merupakan daerah cekungan seperti mangkuk. Dari penjelasan di atas, bisa diartikan Nabi Adam dari tempat yang tinggi Gunung Cuda. Lembah terbaik sesudah Mekah adalah di Al-Hind. Gunung Sunda yang ada saat ini, bersama dengan Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang serta Gunung Bukit Tunggul. Batuan tiga gunung itu memiliki kesamaan, berasal dari gunung yang sama, yaitu dari letusan Gunung Sunda Purba atau Gunung Cuda. Sisa batuan material letusan Gunung Cuda masih ada hingga kini. Batuan megalitikum itu ada di Gunung Padang, dan situs batu megalitikum Salaka Domas. Tim peneliti dari Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dani Hilman Natawijaya berkata, kesimpulan sementara yang didapat, lapisan 1 adalah berusia 2.500 sampai 3.600 tahun yang lalu. Kemudian umur situs bangunan lapisan 2, berkisar antara 6.700 sampai 7.095 tahun yang lalu. Sementara, umur lapisan 3 diperkirakan belum bisa ditentukan, karena kisarannya masih sangat besar, yaitu antara 13.600 sampai 28.310 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa, Nabi Adam hidup sekitar 7.000 tahun yang lalu. Hal itu mengacu pada hitungan jarak antara Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi, jaraknya dengan Nabi Isa 571 tahun, sedangkan jarak antara Nabi Isa dan Nabi Musa 1900 tahun. Jarak Nabi Musa ke Ibrahim 545 tahun, kemudian Nabi Ibrahim ke Tufan 1080 tahun. Tufan ke Adam adalah 2241 tahun. Dengan perhitungan seperti di atas, maka jarak antara kelahiran Nabi Muhammad dan Nabi Adam menurut sejarawan adalah sekitar 6.155 tahun. Jika ditambahkan pada tahun sekarang, 2023 dikurangi 571 sama dengan 1.452 tahun. Masa Nabi Adam dan Nabi Muhammad adalah 6.155 tahun, maka perhitungannya adalah 6.155 ditambah 1.452 sama dengan 7.607 tahun. Jadi kesimpulannya adalah, usia Nabi Adam setelah dikalkulasi, hampir satu masa dengan usia lapisan kedua situs Gunung Padang, setelah mengkaji hadis bahwa Nabi Adam diturunkan di Al-Hind. Jika demikian, Nabi Syits pun masih dari Al-Hind, yang mempunyai anak Said Anwar atau Sang Hyang Nurcahya. Mari, kita lanjutkan jejak Nabi Syits masih dari Al-Hind, dengan merujuk kitab Sunda Buhun dan situs arkeolog punden berundak seperti Gunung Padang. Struktur 5 punden berundak situs Gunung Padang, bukan satu-satunya di Jawa Barat. Di kaki Gunung Salak ada situs Salaka Domas, mempunyai kemiripan seperti situs Gunung Padang. Punden berundak di situs Megalitikum Salaka Domas, lebih kecil dari punden berundak di Gunung Padang. Mungkinkah ada kaitannya dengan situs Gunung Padang? Kawasan Cibalai patut diduga sebagai awal mula peradaban dunia menilik pada usia situs Salaka Domas. Situs Cibalai dilaporkan pertama kali oleh De Wilde 1830, kemudian Junghun 1844, lalu Muller 1856 dan yang terakhir oleh N.J. Krom, dalam Rapporten oude Indictdienst, tahun 1914. Situs Cibalai diperkirakan telah ada sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi alias berusia 5.000 tahun. Itu artinya struktur situs Salaka Domas mempunyai kemiripan, dari bentuk dan usia batuannya, tidak jauh berbeda dengan situs Gunung Padang, serta perhitungan dengan usia Nabi Adam 5.000 tahun sebelum Masehi atau 7.000 tahun yang lalu.
Jika kedua situs itu peninggalan jejak Nabi Adam dan Nabi Syits, tabir yang harus dikuak adalah situs Salaka Domas yang mempunyai petunjuk. Petunjuk pertama dari batuan megalitikum terdapat buratan-buratan. Mengindikasikan di zaman itu belum mengenal tulisan, karena di zaman Nabi Idrislah manusia baru mengenal tulisan. Petunjuk kedua, dari arti Salaka Domas. Masyarakat sekarang menamakan Arca Domas, diartikan 800 patung. Padahal tidak ditemukan 800 patung di Salaka Domas, ini pemburaman sejarah era kolonial, bisikan setan sesat. Tidak masuk akal jika di zaman prasejarah sudah bisa membuat patung. Dalam bahasa Sunda kuno Salaka berarti perak, Domas mempunyai dua arti sebagai bilangan 800, arti yang kedua merupakan kabuyutan, ranah beragama, atau karesian. Tempat ini, awal cikal bakal kerajaan Salaka Negara, kerajaan tua pertama di Nusantara sebelum Tarumanegara. Dalam kitab suci Jati Sunda, yang dinamakan Layang Salaka Domas, yang diartikan secara mudah, adalah kitab suci 800 ayat. 800 kitab suci yang dimaksud adalah suhuf atau sohifah Nabi Sis, setiap sohifah memiliki 16 nasihat dari Nabi Sis. Syits adalah salah satu anak Adam yang diangkat menjadi nabi. Dalam sebuah riwayat yang berasal dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda, sesungguhnya, Allah menurunkan 104 suhuf lembaran. Sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Syits, hadis riwayat Ibnu Hibban. Jika kita hitung, 50 suhuf dikali 16 nasihat Nabi Sis, maka hasilnya 800. Bisa dikatakan Salaka Domas adalah jejak Nabi Sis, jadi, Nabi Sis dan Nabi Adam adalah nabi dari Nusantara. Sehingga Sang Hyang Nurcahya, leluhur para dewa, Gailan, Sang Hyang, bukan produk impor, dewa dari Himalaya. Era sebelum Nabi Ibrahim sampai ke atas, tidak ditemukan waktu dan lokasi penyebarannya, namun, jika kita kritis terhadap petunjuk dari Allah bisa jadi, hipotesa ini menjadi fakta. Sungguh misterius negeri kita ini, Nusantara banyak sekali menyimpan rahasia, yang berarti bahwa, agama pertama Nusantara adalah monoteisme, ketauhidan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukan penyembah animisme dan dinamisme. Leluhur kita adalah manusia pilihan, punya peradaban yang tinggi, cikal bakal awal penyebaran manusia dan peradaban dunia. Bangkitlah Indonesiaku, jati dirimu telah ditemukan. Di lain video, jika ada kesempatan Mimin akan mengungkap misteri Gunung Padang. Harta karun sejarah bangsa kita peradaban tertua di dunia, induk peradaban dunia.